Audi resmi luncurkan A3 Sportback Urban Style Edition edisi spesial di Jepang dengan harga strategis. Edisi Urban Style tampil dengan velg alloy 18 inci graphite grey, bodi dinamis lebar 1816 mm, dan wheelbase 2630 mm. Audi resmi meluncurkan A3 Sportback Urban Style Edition edisi spesial di Jepang dengan harga strategis 4,99 juta yen. Audi menargetkan pembeli muda urban yang mencari gaya premium terjangkau. Adapun varian ini hadir dalam desain eksklusif dengan elemen sporty modern, dilengkapi fitur digital canggih dan perform andal untuk mobilitas kota sehari-hari. Audi resmi luncurkan A3 Sportback Urban Style Edition edisi spesial di Jepang dengan harga strategis. Edisi Urban Style tampil dengan velg alloy 18 inci graphite grey, bodi dinamis lebar 1816 mm, dan wheelbase 2630 mm. Plus lampu LED matrix adaptif dengan daytime running light kustomisasi. Mobil ini memiliki mesin 1,5 liter mild hybrid yang menghasilkan 150 PS tenaga dan torsi 250 Nm dengan akselerasi 0 hingga 1000 km per jam. Sementara itu fitur parkir semi otonom dan wiper sensor hujan tingkatkan kemudahan urban. Audi memiliki interior mewah dengan super screen digital 10,25 inci instrumen plus 14 inci infotainment. Kursi sport kulit sintetis dengan ambience lighting dan Sonos Premium Sound. Paket S-Line tanpa black styling dilengkapi privacy glass belakang serta set assist dengan exit warning untuk keselamatan. Tak hanya itu, kapasitas bagasi 380 hingga 425 liter jadikan Audi fleksibel untuk gaya hidup kota dinamis. Audi A3 Urban Style saingi hatchback premium seperti BMW 1 Series di Jepang dengan opsi Tiptronic 7 Speed dan top speed 225 km per jam cocok jalan raya Jepang. Edisi terbatas ini gabungkan efisiensi CO2 rendah 139 G per kilometer dengan desain sporty 2025 target kolektor muda. Ketersediaan global potensial termasuk pasar Indonesia via impor. Audi A3 Sportback Urban Style Edition bawa hatchback premium terjangkau 500 jutaan rupiah ke Jepang, lengkap teknologi mild hybrid dan desain ikonik. Inovasi ini penuhi tuntutan mobilitas urban modern sekaligus menjaga prestige merek. Untuk itu Audi terus ekspansi edisi spesial untuk dominasi segmen premium compact. Berbagai sumber IDX Channel. Uni Eropa menjatuhkan denda 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah kepada X milik Elon Musk setelah platform tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Layanan Digital atau DSA. Ini menjadi hukuman pertama yang diberikan Uni Eropa berdasarkan aturan baru yang mengharuskan platform membersihkan konten ilegal dan melindungi pengguna. Uni Eropa menjatuhkan denda 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah kepada X milik Elon Musk setelah platform tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Layanan Digital atau DSA. Langkah ini memicu ketegangan politik baru antara Brussels dan Washington, terutama setelah sejumlah pejabat Amerika secara terbuka membela Elon Musk. Kasus ini juga menjadi tonggak karena menandai pertama kalinya Uni Eropa menghukum platform besar berdasarkan aturan digital terbaru. Regulator mencatat 3 pelanggaran yang dilakukan X mulai dari tanda centang biru yang dinilai menipu dan berpotensi membuat pengguna rentan terhadap penipuan. Sebelum diakuisisi Musk, centang biru menandakan identitas terverifikasi namun kini dapat dibeli siapa saja dengan biaya bulanan sehingga membuka ruang manipulasi. X juga tidak memenuhi kewajiban transparansi pada basis data iklan yang semestinya tersedia bagi publik untuk memeriksa sponsor, target audiens, dan potensi kampanye pengaruh. Selain itu, Komisi Eropa menilai X menciptakan hambatan berlebihan bagi peneliti yang ingin mengakses data publik platform tersebut. Kondisi ini dianggap menghambat pemantauan terhadap risiko sistemik yang berdampak pada pengguna di Eropa. Adapun dengan denda ini, Uni Eropa menegaskan komitmennya menerapkan sanksi tegas pada platform digital yang tidak mematuhi regulasi.
Sebagai sumber ada Exchange. Pemirsa, Mercedes-Benz resmi memperkenalkan GLB generasi kedua tahun 2027, SUV dengan 7 penumpang dan opsi full electric pertama kali dan hybrid, dibangun di platform MMA modular yang sama dengan CLA terbaru. Peluncuran global direncanakan awal 2026 dengan harga mulai 800 juta rupiah untuk ICE hingga 1 miliar rupiah untuk EV. Mercedes-Benz resmi memperkenalkan GLB generasi kedua 2027. Dengan varian listrik GLB 250 Plus RWD, hasilkan 260 DK dan torsi 335 Nm, akselerasi 0 hingga 100 km per jam, 7,3 detik dengan jarak tempuh 542 hingga 630 km dari baterai 85 kWh arsitektur 800 volt. Teknologi ini kalahkan EQB lama dalam performa dan efisiensi. Varian hybrid gunakan mesin 1,5 liter turbo 4 silinder M252, dipasang transmisi 8 speed DCT untuk transisi mulus bagi yang belum full EV. Sementara itu interior super screen 3 layar 10,25 inci digital, 14 inci infotainment, plus opsional penumpang dijalankan MBOS superkomputer dengan asisten AI suara. Fitur keselamatan adaptif dan suspensi elektronik tingkatkan kenyamanan keluarga urban. GLB baru pertahankan kemampuan off-road ringan dengan underbody protection dan trim mode opsional, cocok pasar Asia butuh SUV premium serbaguna. Mercedes gabungkan EQB ke lini GLB, beri fleksibilitas ICE hybrid EV dalam satu model ikonik G-Class Mini. Edisi ini menjadi target keluarga modern yang mencari elektrifikasi tanpa kompromi ruang. Mercedes-Benz GLB 2027 revolusi SUV kompak dengan listrik 630 km, hybrid fleksibel dan desain lega, 7 kursi untuk era elektrifikasi. Inovasi MMA dan MBOS posisikan Mercedes-Benz pimpin mobilitas keluarga premium berkelanjutan. Peluncuran 2026 siap ubah preferensi konsumen global termasuk Indonesia. Berbagai sumber IDEX Channel. The Magnum Ice Cream Co. resmi melantai di bursa dengan valuasi 7,8 miliar euro usai berpisah dari Unilever. Langkah spin-off ini membuka jalan bagi perusahaan untuk mengejar pertumbuhan dan margin sebagai entitas mandiri. The Magnum Ice Cream Co. resmi melantai di bursa dengan valuasi 7,8 miliar euro usai berpisah dari Unilever. Magnum membuka perdagangan di Amsterdam pada harga 12,20 euro per saham sebelum bergerak sedikit naik di atas harga referensi 12,80 euro. Saham yang juga dibuka di London dan dijadwalkan diperdagangkan di New York melalui skema triple listing. Penjatuhan ini sempat mundur 1 bulan akibat penundaan operasional pemerintah Amerika Serikat, namun akhirnya dirampungkan untuk memberi ruang pertumbuhan baru setelah bertahun-tahun menjadi divisi dengan profitabilitas terendah di Unilever. CEO Magnum Peter Kerkulve menegaskan perusahaan kini fokus mengejar pertumbuhan 1 hingga 2% lebih tinggi dan memperbaiki profitabilitas yang selama ini tertinggal. Kapitalisasi pasar Magnum tercatat lebih rendah dari perkiraan beberapa analis yang mematok valuasi di kisaran 10 hingga 10,8 miliar euro. Sementara bagi pemegang saham Unilever, spin-off ini memberikan 1 saham Magnum untuk setiap 5 saham Unilever di tengah upaya restrukturisasi portofolio induk usaha. Magnum menargetkan pertumbuhan penjualan 3 hingga 5% per tahun mulai 2026, serta arus kas bebas hingga 1 miliar euro pada 2028 hingga 2029. Meski menghadapi tantangan dari tren kesehatan dan meningkatnya penggunaan obat penurun berat badan, analis menilai manajemen Magnum kini memiliki ruang lebih luas untuk berinvestasi setelah lepas dari Unilever. Adapun dalam jangka pendek, pergerakan saham Magnum diperkirakan dipengaruhi likuiditas karena tidak masuk dalam indeks besar seperti FTSE 100 maupun stok Euro 50, sehingga sebagian investor indeks berpotensi melakukan penyesuaian kepemilikan. Berbagai sumber IDEX Channel.